Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran TIK. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam kondisi sehat selalu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita sudah sampai pada pembelajaran 7, yaitu praktik mengatur paragraf pada Microsoft Word. Pada pembelajaran 6, anak-anak sekalian sudah belajar bagaimana cara mengatur ukuran kertas. Kemudian anak-anak juga belajar bagaimana posisi kertas, apakah landscape atau potret. Belajar bagaimana cara mengatur margin, batas kanan kiri, atas bawah pada lembar kerja Microsoft Word. Kemudian mengatur jumlah kolom. Dan kemarin anak-anak sekalian juga sudah belajar bagaimana memberi border pada lembar kerja Microsoft Word. Nah, pada pembelajaran 7 kali ini kita akan ada pembelajaran lebih mendalam lagi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama yaitu 1. Mengatur spasi. Ada bacaan, kita atur spasinya. Bagaimana jarak antar bacaan, antar tulisan dengan yang lainnya. Kemudian bagaimana cara menggunakan ruler atau penggaris pada bagian kiri dan kanan, kita akan praktekkan juga. Dan pada pembelajaran 6 kita sudah bahas sedikit cara menggunakan margin kertas. Pada pembelajaran kali ini kita akan lihat lebih mendalam bagaimana cara mengatur margin kertas pada dokumen Microsoft Word. Kurang lebih itu anak-anak sekalian yang akan kita pelajari dan kita akan praktekkan. Bagi anak-anak sekalian yang memiliki perangkat di rumah, baik itu komputer maupun laptop, bisa dipersiapkan agar pembelajaran lebih mudah langsung dipraktekkan. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Pak Guru sudah siapkan judulnya Gidang Melenggang. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak video lengkapnya berikut. Sudah ambil bahan bacaan dari internet. Nah, tampilannya awal kurang lebih seperti ini. Masih cukup berantakan, spasinya masih cukup berantakan. Nah, untuk langkah pertama langsung saja kita blok. Tekan kursor bagian kiri, kemudian tarik ke bawah untuk blok semua teks. Yang pertama kita rapikan tentu rata kanan kirinya. Kita klik ikon rata kanan kiri. Kemudian kita juga perlu atur ukuran hurufnya. Nah, kita atur ukuran hurufnya yang biasa digunakan itu 12. Nah, biar sama. Kemudian setelah itu kita atur font atau tipe hurufnya. Kita pilih Times New Roman yang biasa dipakai dalam dokumen Microsoft Word. Kita klik. Nah, sudah rapi ukuran huruf, rata kanan kirinya sudah. Nah, sekarang kita akan mulai mengatur spasinya. Pastikan pada tab Home. Kemudian kita lihat pada bagian paragraf. Ya, betul sekali. Pada bagian paragraf ini ada tertulis paragraf di bagian ini. Ingat-ingat ya, pada tab Home, kemudian paragraf, kita klik pada sudut pojok kanan bawah. Nah, ada tulisannya di sini. Kita klik untuk mengatur spasi pada teks yang kita pilih. Nah, pertama pastikan pada spacing ini before after-nya 0. Ingat-ingat anak-anak sekalian ya, pastikan 0, tidak ada angkanya. Kemudian yang line spacing, pilih single ini, kita pilih klik ke bawah. Kemudian pilih 1,5. Nah, pada bagian bawahnya anak-anak sekalian bisa lihat jaraknya berubah. Kita ganti misalnya menjadi 1, menjadi lebih rapat jarak antar kalimatnya. Kemudian kita ganti lagi 1,5 ya. Dipastikan jaraknya cukup rapi. Biasa yang dipakai itu 1,5. Kemudian klik OK. Nah, Pak Guru, kalau pakai cara itu kok rumit sekali. Misalnya pakai cara yang di ikonnya langsung, ada nggak? Ada. Anak-anak sekalian bisa pilih. Kalau misalnya menggunakan paragraf yang terlalu susah, langsung klik aja di sebelah sini, kemudian pilih spasinya mau berapa. Kalau mau detailnya sama, klik line optionnya. Nah, sama, tampilannya juga akan sama.
Kalau misalnya mau yang lebih praktis, bisa melalui yang tadi simbol di sebelah rata kanan kiri yang ada panah atas bawahnya. Boleh pakai yang paragraf ini atau boleh pakai ikonnya langsung. Yang pasti pastikan bacaannya menjadi rapi setelah dirubah spasinya. Cukup mudah bukan anak-anak sekalian? Nah, kita akan lanjut pada yang kedua, yaitu menggunakan rule atau penggaris. Ada ikon di pojokan teks ini, di bawah ikon-ikon yang lain. Nah, untuk mengaturnya kita taruhkan kursornya di bagian paling depan, kemudian kita tinggal geser. Nah, maka akan mengikuti kemana kita geser, bagian paling depan itu juga akan tergeser. Nah, anak-anak sekalian, itu juga akan menjadi acuan kalau kita menyusun bagian bawahnya. Sama caranya, anak-anak tinggal geser, maka otomatis teksnya akan mengikuti penggarisnya, otomatis lurus, jadi tidak perlu diklik sampai sama. Nanti mau makan lagi bagian bawahnya, kita klik lagi, nggak selesai nanti ya. Nah, untuk bawahnya anak-anak bisa langsung klik pada keyboardnya, yaitu tab, maka otomatis sudah lurus, nggak perlu pakai penggaris ditempel di laptop, otomatis sudah lurus teksnya. Nah, berikutnya tinggal disesuaikan saja terus sampai ke bawah. Cukup mudah bukan anak-anak sekalian? Seperti itu anak-anak sekalian. Jadi rule ini tinggal digeser-geser saja, maka akan ikut. Ini sebagai acuan dalam memberikan jarak pembeda dalam paragraf. Nah, paragraf kan mulanya menjorok ke tengah. Nah, rule ini bisa membantu kita untuk memberikan jarak menjorok ke dalam itu mau sejauh apa. Nah, selanjutnya kita ke pack layout. Kemudian untuk mengatur margin, kita pilih margin. Kemudian, nah kemarin kita sudah pilih langsung, sekarang kita ke custom margin. Ini untuk mengatur marginnya mau seukuran berapa. Anak-anak bisa atur top untuk bagian atas kertas, kemudian left untuk bagian kiri. Anak-anak bisa isi misalnya bagian paling atas 3 cm, bagian sebelah kiri 4 cm, bottom untuk bagian bawah kita isi 3 cm. Kemudian untuk right bagian kanan, bagian kertas sebelah kanan kita misalnya juga bisa isi misalnya 3 cm juga ya, kita tinggal ganti 3 cm. Nah, ini kita bisa atur sesuai keperluan kita, kemudian oke, maka otomatis kertas akan menyesuaikan sesuai yang tadi kita isi. Bagian atas, bawah, kiri, kanan, nah itu bisa kita sesuaikan. Nah, kita kasih judul dulu, hidang melenggang, kemudian kita geser ke tengah. Nah, cukup mudah bukan anak-anak sekalian? Kita blok, kemudian kita bold. Nah, begitu anak-anak sekalian, tadi cara penggunaan dan pengaturannya. Yang pertama tadi mengatur tentang spasinya. Anak-anak sudah hafal, cukup mudah tadi. Kalau belum paham bisa diulang lagi videonya. Ya, klik bagian pojok kanan bawah sebelah paragraf atau pilih yang ikonnya langsung. Sama, mana yang lebih mudah menurut anak-anak silahkan digunakan. Kemudian anak juga sudah belajar menggunakan rule atau penggarisnya ya di sini. Tinggal digeser-geser untuk menyesuaikan sejauh mana paragrafnya mau menjorok ke tengah. Dan yang terakhir juga belajar menggunakan margin, tapi sampai mendalam yaitu custom margin. Nah, itu anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Guru bisa dipahami. Nah, dan juga Pak Guru harap bisa langsung dipraktekkan di tempat kalian belajar masing-masing. Setelah semuanya selesai, jangan lupa untuk selalu menyimpan hasil lembar kerja kalian agar tidak hilang perubahannya. Kita save. Dan Pak Guru rasa cukup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.